Hadis adalah sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Bicara tentang hadis, tidak mungkin kita bisa lepas dari jasa Imam Bukhari, penyusun kitab hadis paling sahih, yaitu Al-Jami' As-Sahih, yang kemudian lebih dikenal dengan Sahih Bukhari. Imam Bukhari adalah ulama ahli hadis yang paling masyhur dan sangat terpercaya di antara para ulama hadis sejak dulu hingga saat ini. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin orang-orang beriman dalam hal ilmu hadis. Hampir semua ulama di dunia ketika mengambil hadis Nabi Muhammad SAW merujuk kepada riwayat Imam Bukhari. Pada tanggal 13 Syawal tahun 1904 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi, sejarah mencatat dalam tinta emas dalam peradaban Islam telah lahir seorang bayi laki-laki selepas sholat Jum'ah yang oleh ayahnya diberi nama Muhammad. Bayi ini kelak dikenal oleh dunia Islam dengan nama Imam Bukhari sebagai orang nomor wahid dalam disiplin keilmuan hadis. Beliau lahir di kota Bukhara yang terletak di sebelah tengah negara Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Demikian pula suasana ibadah dan ketakwaan keluarganya. Ayah Imam Bukhari yang bernama Ismail bin Ibrahim dikenal sebagai seorang ulama hadis di Bukhara dan merupakan murid dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, dan Abdullah bin Mubarak. Beberapa ulama dari Irak menceritakan riwayat hadis dari ayah Imam Bukhari. Ismail, ayah Imam Bukhari, juga merupakan seorang pebisnis. Ia termasuk orang yang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan harta yang subhat, apalagi haram. Aku tidak mengetahui bahwa di antara hartaku 1 dirham pun yang haram maupun subhat, kata Ismail saat sakit menjelang wafat. Sang ayah wafat ketika Imam Bukhari masih kecil, sehingga Imam Bukhari menjadi anak yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari tumbuh menjadi anak yang soleh dan mencintai ilmu. Masa-masa kecil Imam Bukhari dilalui dengan rasa pilu ketika beliau dan sekeluarga ditimpa cobaan oleh Allah berupa meninggalnya sang ayah. Imam Bukhari kecil kehilangan penglihatannya sehingga menyebabkan beliau buta. Dalam menghadapi situasi tersebut, sang ibu tidak pernah mengenal kata menyerah dalam bermunajat kepada Allah agar penglihatan sang putra dikembalikan. Sehingga pada suatu malam, sang ibu bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena tabahnya engkau serta munajatmu yang tidak putus kepada Allah." Setelah mendengar ikhwal mimpi tersebut, sang ibu pun segera terjaga dari tidur dan mendapati sang putra telah dikembalikan penglihatannya. Imam Bukhari terlahir dari seorang ulama yang sangat alim dalam ilmu hadis. Maka tak ayal setelah sang ayah wafat, Imam Bukhari mewarisi kecintaan ilmu hadis sepeninggal ayahnya. Kejeniusan Imam Bukhari telah terlihat sejak belia. Ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun dan banyak menghafal hadis tanpa mencatat. Di usia belia, sewaktu beliau masih belajar di kutab hingga asyar, Imam Bukhari tidak langsung pulang. Saat teman-temannya pulang untuk bermain, ia meneruskan membaca dan belajar. Semangatnya menuntut ilmu sungguh luar biasa, dan lebih luar biasa lagi kecerdasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dalam sekejap, Imam Bukhari bisa menghafal apa yang dibacanya. Pada usia 11 tahun, Imam Bukhari sudah menghafal banyak hadis beserta sanadnya, sehingga dengan mudah ia bisa mengoreksi ketika ada kesalahan hadis yang ia dengar. Suatu hari ada yang membacakan hadis, Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Ibrahim. Imam Bukhari yang mendengar hadis tersebut langsung mengingatkannya, "Wahai Abu Fulan,
Sesungguhnya Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Mendengar itu, orang tersebut malah menghadik Imam Bukhari. Jika engkau memiliki catatan asli, bukalah catatanmu, kata Imam Bukhari. Orang itu kemudian mengambil catatannya, dan ternyata memang benar. Memang tertulis Az-Zubair, tetapi bukan Abu Az-Zubair. Engkau benar, nak. Lantas siapakah perawi itu? Kata pria tersebut menyadari kekeliruannya. Imam Bukhari pun menjawab dan membetulkan catatannya. Dia adalah Az-Zubair bin Adi. Kemudian, pada usia yang relatif cukup muda, Imam Bukhari telah menghafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab karya Waqi'. Tidak hanya hafal, beliau juga memahami maksud perkataan dua ulama itu dalam kitab-kitab tersebut. Menginjak usia 16 tahun, Imam Bukhari melaksanakan ibadah haji bersama sang ibunda dan saudaranya. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ibu dan saudaranya kembali ke kampung halaman. Sedangkan Imam Bukhari memutuskan untuk menetap di Makkah untuk mempelajari ilmu hadis kepada ulama-ulama tersohor di Makkah. Antara lain guru-guru beliau adalah Al-Imam Abu Al-Walid Ahmad bin Al-Ashraqi, Abdullah bin Zaid, Ismail bin Salim As-So'ik, Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair, dan Al-Alamah Al-Humaidi. Pada tahun 212 Hijriah, ketika usia beliau memasuki umur 18 tahun, setelah merasa cukup mempelajari ilmu di Makkah, Imam Bukhari melanjutkan rihlahnya ke kota Madinah. Di kota Nabi tersebut, Imam Bukhari berguru kepada beberapa ulama, terutama ulama tabi'ut tabi'in yang masih hidup. Di antara guru-guru beliau di Madinah adalah Ibrahim Al-Mundhir, Muttarif bin Abdullah, Ibrahim bin Hamzah, dan Abu Thabit Muhammad bin Ubaidillah. Selama di Madinah, Imam Bukhari tidak hanya belajar, tetapi beliau juga menyelesaikan dua kitab karya tulisnya, yaitu kitab Qadaya Asy-Syahabah wa Tabi'in dan kitab At-Tarikh Al-Kabir. Kedua kitab tersebut ditulis oleh Imam Bukhari di Raudhah, yakni makam Rasulullah. Dan saat menulis kitab tersebut, umur beliau baru genap 18 tahun. Setelah dirasa cukup di Madinah dan ketika berusia 19 tahun, Imam Bukhari melanjutkan rihlahnya menuju kota Basrah. Di Basrah, Imam Bukhari berguru kepada Abu Asim Al-Nabil, Syafwan bin Isa, Badr bin Sabit Al-Mahbar, Harami bin Imarah, Affan bin Muslim, Muhammad bin Sinan, dan beberapa ulama lainnya yang setara dengan mereka dan satu tabaqah atau tingkatan dengan mereka. Rihlah berikutnya adalah ke Kufah. Di antara guru-guru Imam Bukhari yang termasyhur di kota Kufah adalah Abdullah bin Musa, Abu Nu'aim bin Yaqub, Ismail bin Aban, Hasan bin Ar-Rabi, Khalid bin Al-Mujallid, dan Sa'id bin Hafiz. Kemudian, ketika memasuki usia 20 tahun, Imam Bukhari rihlah ke Baghdad. Pada waktu itu, Baghdad merupakan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, sehingga banyak ulama berdiam di kota tersebut. Salah satu guru Imam Bukhari di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal. Namun karena kondisi keamanan yang mulai tidak stabil karena fitnah-fitnah dari golongan Mu'tazilah, Imam Ahmad menyarankan Imam Bukhari untuk segera keluar dari Baghdad. Syam adalah kota yang dituju oleh Imam Bukhari dalam melanjutkan rihlahnya. Di kota ini, Imam Bukhari banyak menimba ilmu hadis kepada para syekh dan imam. Di antaranya adalah Yusuf Al-Faryabi, Abu Ishaq bin Ibrahim, Adam bin Ilyas, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', dan Hayawah bin Suraih. Setelah Syam menjadi kota singgah studi rihlahnya, lantas Imam Bukhari melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Di sana, beliau berguru kepada ulama terkemuka Utsman bin As-So'ik, Sa'id bin Abi Maryam, Abdullah bin Soleh, dan Ahmad bin Su'aib. Dalam perjalanannya mencari ilmu, selain daerah-daerah yang telah disebutkan, Imam Bukhari juga pernah berkelana ke daerah Jazirah Arab, Khurasan, dan daerah-daerah sekitarnya seperti Maroko, Balkh, dan Harah dalam mengumpulkan hadis. Dari rihlah atau pengembaraannya yang sangat panjang ini, Imam Bukhari memiliki guru yang sangat banyak. Beliau pernah berkata, "Aku menulis hadis dari 1080 guru dan mempelajari lebih dari 600.000 hadis. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis yang telah menghafal hadis."